Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa sahabat saya siap berubah, Buma bisa harus bisa pasti bisa. Yang pertama, kenalkan diri, nama saya Yuni Adha. Saya dari Section Engineering, asisten survei. Untuk materi yang mau dibahas yaitu perkenalan unit dan komponen. Yang pertama adalah tipe truk, yaitu ADT 740. ADT itu adalah artikulat, 7-nya itu tipe truk dan 40-nya itu pilot atau muatannya. Dengan figurasi 6x6, 6-nya adalah 6 titik tumpu dan 6 roda penggerak. Adapun spesifikasi yaitu pertama engine yang kita tahu model C15 Archer, sedangkan horsepowernya itu 458 HP. Displacement itu 15,2 liter. No silinder itu 6 silinder. Emission T3. Terus pilot itu 39,5 5 ton. Engine RPM itu 1800 RPM. Transmisi cat dan gearnya 1 sampai 7 dan R-nya R1 sampai R2. Wheelbase 4,2 meter. Turning radius 8,13 meter. Untuk panjang 10,8 meter. Lebar itu 3,4 meter dan tinggi pesel itu 7 meter. Ground clearance 0,5. Adapun spesifikasi transmisi yaitu kecepatan maju itu F1 itu 8,85 kph dan F2 12,1 kph, F3 16,41 kph, F4 itu 22,4 kph, F5 itu 29,9 kph, sedangkan F6 40,32 kph dan F7 54,69 kph. Adapun kecepatan mundur yaitu R1 8,35 kph, R2 11,6 kph. Refill kapasitas fuel 560 liter, air pendingin itu 80 liter, oli engine 38 liter, terus oli transmisi itu 2 liter, dan steering 97 liter. Untuk hidrolik atau brake itu 233 liter. Adapun prop axe 75 liter, counter axe itu 73 liter, fire axe 73,5 liter, output transfer itu 19 liter, dan transfer gear itu 21 liter. Terus kita masuk ke 2 yaitu engine
Basic engine. Basic engine secara umum kapasitas sebagai jenis engine pada saat ini bisa dipakai dapat dilihat sebagai berikut. Engine ada external combustion dan ada internal combustion. Dari internal combustion, external combustion itu terbagi dua, yaitu ada turbin dan piston. Sedangkan turbin terbagi lagi jadi steam turbin dan piston jadi steam machine. Adapun internal combustion itu terbagi tiga, yaitu turbin, piston, dan wankel atau rotary. Dari piston terbagi lagi dua menjadi diesel dan spark ignited. Dari diesel two stroke dan four stroke. Adapun spark ignited terbagi dua, yaitu gas engine dan petrol engine. Terus lanjut ke fungsi dan tugas unit. Fungsi dan tugas unit. Suatu truck roller yang bermuatan jarak dekat, jarak menengah, yaitu sekitar 500 up, dan untuk memuat OB, yaitu overboarder, coal, batubara, dan topsoil, itu tanah merah. Lanjut, desain engine. Definisi engine dan mesin adalah suatu alat yang menghasilkan tenaga melalui proses tertentu, yaitu proses termis atau panas dirubah menjadi tenaga mekanis. Untuk mesin itu adalah suatu unit keseluruhan untuk yang mencakup dari engine sampai power training, yaitu sampai unit bisa bergerak dan berjalan. Adapun fungsi engine sebagai sumber tenaga untuk bergeraknya unit, diteruskan ke yang lainnya. Dengan lanjut kode engine itu C15 Archer. C-nya Caterpillar, 15-nya Displacement, dan Archer-nya Advanced Combustion Emission dan Reduction Technology. Prinsip kerja engine diesel ada 4 langkah. Udara yang dimasukkan ke dalam silinder liner kemudian dikompresikan mencapai tekanan 30 sampai 40 kg atau cm kubik, dan suhunya naik sekitar antara 300 sampai 400 derajat Celcius. Kemudian disemprotkan dengan bahan bakar solar yang mengubah menjadi 60 sampai 80 kg atau cm kubik, dan berubah suhu menjadi sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Adapun 4 langkah engine diesel, yaitu yang pertama install stop.
di mana interstok adalah interstok terbuka, exhaust pala tertutup, piston bergerak turun dari TDC ke BDC. TDC ini yang disebut dengan TDC itu top dead central, dan BDC itu bottom dead central, dan menghisap udara dari intake manifold ke dalam ruangan bakar silinder. Itu yang pertama, intake stop. Sedangkan yang lanjut yang kedua, compression stop. Compression stop ialah intake valve dan exhaust valve dalam keadaan tertutup. Setelah piston turun sampai BDC, piston akan kembali naik memanfaatkan udara yang telah dihisap. Yang telah dihisap tadi, temperatur saat itu akan naik menjadi 500 sampai 600 derajat Celcius. Yang ketiga itu power stop. Power stop adalah intake valve dan exhaust valve masih dalam keadaan tertutup. Setelah piston mencapai titik yang ditentukan beberapa derajat sebelum TDC, kemudian solar disemprotkan ke dalam ruang bakar dan terjadilah pembakaran power karena udara kompresi dalam mempunyai suhu tinggi dan bercampur dengan bahan bakar. Lanjut yang 4, exhaust stop. Setelah pembakaran power piston kembali turun dari TDC ke titik BDC, kemudian naik lagi dari BDC ke TDC untuk membuang sisa-sisa pembakaran melalui exhaust valve, sedangkan intake valve tetap tertutup. Lanjut, sistem engine air intake dan exhaust system. Air intake dan exhaust system adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang mengatur aliran udara sehingga udara tersebut masuk ke ruang bakar dan keluar sebagai gas pembuang sisa pembakaran. Ada 3 sistem memasukkan udara yang natural, aspirate, turbocharger, aspirate, dan turbo wet aftercool aspirate. Yang pertama, natural aspirate. Keterangannya itu free cylinder, air cleaner, intake valve, piston, cylinder liner, hose valve, muffler, hose pipa, hose plate, dan dust induction combustion chamber. Lanjut yang kedua, kita ke turbocharger aspirant. Keterangannya cleaner, air cleaner, intervalve, piston, cleaner linear, hose valve, muffler, exhaust pipa, dust indicator, turbocharger. Terus lanjut, turbocharger with of the cooler aspirated. Yang pertama itu brake liner, air cleaner, intervalve, piston, cylinder cleaner, exhaust valve, muffler, exhaust pipa, dust indicator, turbocharger, effect cooler, combustion chamber. Lanjut, turbocharger. Turbocharger adalah meningkatkan jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar sehingga lebih
lebih banyak bahan bakar terbakar daripada dan tenaga engine meningkat dengan tanpa merubah bentuk konstruksi dari engine. Turbocharger ini mempunyai dua impeller, yaitu turbin dan blower. Turbin diputar oleh gas pembuang dengan kecepatan yang sangat tinggi pada ujung poros turbin. Ini terpasang blower dan ikatan nut mur sehingga putaran blower akan sama dengan putaran turbin. Putaran dari turbocharger ini berkisar antara 50.000 sampai 150.000 rpm. Pada tengah-tengah rumah turbin dilengkapi dengan saluran oil untuk selanjutnya air to air cooler ATTAC berfungsi untuk menurunkan temperatur udara sebelum masuk ke ruang pembakaran. Lanjut ke keterangannya. Udara masuk ke turbocharger. Yang kedua, udara dari turbocharger ke charger air cooler, terus charger air cooler 4 ke intake manifold. Turbo adalah pengisian udara yang proses kerja sebagai pengaliran udara tekanan dalam ruang bakar dan menyebabkan temperatur naik. Sources dan proses pendinginan udara menggunakan air to air intercooler dan memungkinkan fuel lebih banyak yang dibutuhkan ke dalam ruang bakar, dan demikian diperoleh power dan pada engine dan memakai bahan bakar rendah. Sistem fuel system adalah rangkaian komponen yang menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar dengan jumlah, tekanan, dan waktu yang ditentukan sehingga terjadi proses pembakaran. Fuel system yang terdapat pada unit ADT 740 Electronic Injection EUI. Komponennya fuel tank sebagai tempat penampungan bahan bakar, mengendapkan kotoran dan kondensasi. Yang kedua itu primary fuel filter water separator untuk memisahkan bahan bakar dan air dan menyaring kotoran yang terkandung dalam bahan bakar. Secondary fuel filter untuk menyaring kotoran fuel sebersih-bersihnya. Yang keempat, fuel pressure regulator untuk menjaga tekanan minimum antar fuel transfer dan pump, dan fuel pressure regulator. Fuel transfer pompa untuk mensuplai bahan bakar dari tangki ke sistem. Fuel gallery menampung bahan bakar dan bertekanan sebelum ke injektor. Electron control modul ECM mengatur kapasitas pressure dan timing injection. Injektor untuk menyemprot dan mengebutkan bahan bakar dengan tekanan tinggi ke ruang bakar. Fuel hisap melalui primary
fuel filter dan fuel transfer pompa. Fuel mengalir melewati engine ECM menuju secondary fuel filter. Selaju fuel filter mengalir ke fuel gallery sebelum dikebutkan oleh injektor. Kembalinya fuel dari injektor melalui fuel reserve dan regulator. Lubricating system. Lubricating system adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang mengatur aliran oil, volume seluruh komponen engine yang bergerak dan membutuhkan volume sehingga engine dapat bertahan lama. Adapun komponen dan fungsinya: oil pump, tempat penampungan dan pendingin oli. Strainer, menyaring oli dari kotoran yang kasar. Oil mining pump, sebagai pompa dari utama memberikan oil bertekanan dari oil pas ke sistem atau bagian-bagian yang dilumas. Scavenging pompa, membantu memompakan oil pada waktu unit mendaki maupun menurun sehingga selalu ada volume pada komponen engine. Oil filter, membersihkan oli, kotoran dan partikel lainnya yang timbul secara sirkulasi sehingga dapat memperpanjang daya tahan umur engine. Oli cooler untuk mendinginkan oli dengan perantara sirkulasi air pendingin atau dengan media pendinginannya adalah air. 3. Lanjut 7. Regulator valve dan refill valve, mengatur tekanan oli sistem dengan tekanan yang diturunkan 2 sampai dengan 5 kg atau cm kubik. Safety valve menjadi bypass saat oli filter kotor bersumbat atau menjaga oli tetap ada dalam sistem. Bila dilengkapi dengan charge station lamp oil filter, lampu akan menyala bila filter tersumbat. Oil reservoir gauge, sebagai tujuan tekanan oli mesin. Bypass filter, menyaring oli dari oli pump melalui main gallery dan sebagai pendingin oli karena bertampak di luar engine. 11. Oli. Yang pertama, membentuk lapisan minyak. Yang kedua, sebagai pendingin. Yang ketiga, sebagai penyangkat. Yang keempat, sebagai pembersih. Dan yang 5, sebagai pencegah anti karat. 6, sebagai media memindahkan tenaga hidrolik. Dan 7, sebagai pemindah daya dan torque converter. Cooling system yang terdiri dari sebagian komponen yang mengatur aliran pendingin keseluruhan komponen engine dan yang membentuk pendingin sehingga suhu engine selama bekerja dapat tetap stabil pada suhu yang telah ditentukan, dan sistem ini juga dapat mengatur pencapaian suhu kerja engine. Suhu kerja engine normal adalah 70 sampai 90 derajat Celcius. Terima kasih, sampai di sini presentasi saya. Semangat pagi, luar biasa, sahabat saya siap berubah, Buma pasti bisa, harus bisa.